Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam pemangkar. Saya Doni Swan di acara Bang Ipul Bicara. Maraknya video yang beredar di media sosial di mana seorang ketua RT 1 RW 4 lingkungan Karangasem mendatangi kantor Kelurahan Patokan, di mana dia mempersoalkan SK PLT dari Lurah Patokan yang baru, yang dianggapnya SK tersebut telah melanggar aturan. Dan malam ini kita akan membahasnya. Namun sebelum kita bahas seperti apa videonya, kita saksikan bersama. Mula SK nikah berlaku sampai 1 bulan Desember 2021, Pak. Jadi terkait dengan terbitnya SK Lurah Panjenengan terhitung tanggal 1 Maret, kan? Lalu kula ini kan aku SK Lurah yang lama. Tidak ada satu diktum di SK Panjenengan yang membatalkan SK nikah atau tidak memberlakukan SK lama. Sedangkan di SK yang lama Pak Joko nikah, Pak, Eka ento sobung masa berlakunya sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan diangkatnya Lurah Patokan pada Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo yang definitif. Dengan SK, Pak. Sampean sela sobung diktum mencabut SK lama juga sampai nikah PLT. Jika mengacu kepada nikah, Pak, ini kan bingung, Pak. Tak boleh sebagai RT. Kau dengan kuya SK Sekama, kau dengan kuya Lurah Sera. Nikah polemik. Udah tidak dalam rangka menyalahkan panjenengan, Pak Lurah. Saya tidak menyalahkan, tetapi ini bentuk koreksi kasih beri SK. Nah, nikah, Pak. Nah, jadi terjadi membingungkan warga, membingungkan masyarakat dengan seperti ini. Jelas, Pak, tata aturan bulan aku, Pak, PP nomor 11 tahun 2018 tentang manajemen kepegawaian. Bulan aku saya ketik dasar SEBKN bulan aku, Pak. Nah, jadi jelas aturannya. Ini kan virus bingung, Pak. Saya rasa yang kula sebagai RT Lurah Panjenengan si anyar berdasarkan SK baru atau Lurah lama yang masih berlaku. Ini kan terjadi dualisme jabatan dengan tahanan, Pak. Nah, ini kan gula hanya menyampaikan unek-unek Pak Panjenengan selaku Lurah baru, tolong suarakan, sampaikan persoalan ini kepada atasan, lebih-lebih kepada pejabat pembina kepegawaian. Sokor-sokor nih Eka Dingin Bupati selaku pejabat dan yang membuat SK. Ula nyona itu ada teh adekian, Pak. Jawabannya. Udah aneh kata. Mon download. Mon kula nika tak tanggapi oleh kabak hukum, oleh kepala BKN, oleh BKD dan bahkan oleh bupati sendiri, kula akan laporkan ini ke Ombudsman. Serius nih, Pak. Nikah tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Pula menilai dan berpendapat ada arogansi kekuasaan, ada bentuk kesewenang-wenangan dalam penerbitan SK. Lagi, ngerek, Pak. Udah aneh gampang. Dulu kan tidak tahu masalah ini. Langsung dulu kan dapat undangan. Pada intinya tanggal 1 Maret dilantik, bukan dilantik, apa? PLT Lurah Patokan dan Pak Bupati. Kalau masalah ini kan kita tak bisa jawab. Paham, gula tak minta jawaban, gula bahkan tidak menyalahkan panjenengan. Tetapi gula nikah mengkritik sebagai bentuk koreksi kasih agak SK, Pak. Pejabat pembina kepegawaian. Nah, gula nyona tolong persoalan nikah
disampaikan baik ke camat, baik ke kepala BKD ataupun bahkan sumber-sumber atau ke kabak hukum, karena ini harus melalui kabak hukum, karena ini merupakan produk hukum saya panjenengan ini kan. Lebih-lebih kepada penjawat pembina kepegawaian yang menandatangani ini kan. Iki, kalau ada TA, kalau nyatora penjagaan jasa lain. Kula sakalangkong, main mau panjenengan bengaponga kenangan, kula ada TA. Seperti ator, gula mau tak tanggapi, gula hari ini pun juga akan melaporkan ke Ombudsman RI. Ini kan, aja mau ngerek apa? Oke, saya laporan. Entah gula tanya lagi sampean. Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sagera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ipul. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Don dan pemirsa GP Sagera Situbondo tercinta. Ya, Bang Ipul, kita tahu beberapa hari ini lah ya rame di media sosial tentunya video di mana seorang ketua RT ya dari Kelurahan Patokan ini mendatangi kantor kelurahan di mana dia mempersoalkan SK PLT yang baru jadi lurah ini gitu, yang dianggap itu melanggar aturan. Nah, menurut Bang Ipul tanggapannya seperti apa, Bang? Terima kasih Bang Don dan masyarakat Indonesia khususnya Situbondo tercinta. Seperti yang kita lihat tadi videonya, ini cukup viral dan cukup menarik beberapa warga netizen dan ini layak untuk kita angkat. Nah, tapi sebelumnya mungkin saya melihatnya sosok ketua RT ini di mana sudah kita kenal bahwa di Situbondo ketua RT ini adalah Bang Amirul Mustafa kalau Amirul Mustafa ya. Yang juga disingkat oleh MA atau MA. Ya. Tadi Bang Don mengatakan bahwa menitik beratkan kepada Bang MA ini sebagai ketua RT. Ya. Namun saya akan membacanya atau melihatnya dia bukan hanya sebagai ketua RT, tapi dia juga adalah sosok aktivis yang sebelumnya juga sudah dikenal di Situbondo. Bahkan sebelum beliau itu masuk ke dalam pemerintahan, beliau juga sudah terkenal menjadi penyerang-penyerang pemerintahan sebelumnya. Dan akhirnya dengan upaya yang dia lakukan, saudara MA lakukan, akhirnya saudara MA masuk ke dalam kepemerintahan, yaitu sebagai Kepala Badan Promosi Daerah kalau tidak keliru ya, terkait dengan BPPD kalau tidak itu promosi pariwisata daerah sebagai kepalanya ya. Dari upaya yang sudah dia lakukan sebelumnya. Jadi saya melihat sosok MA ini atau sosok saudara MA ini memang cukup menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena sebelumnya kita tahu bahwa MA ini adalah salah seorang ya dari pendukung 02 ketika Pilbub kemarin, dan cukup masif dia melakukan beberapa gerakan meskipun semua gerakan patah atau mungkin sebagian masyarakat netizen mengatakan gerakan yang dia lakukan konyol ya. Tapi menurut saya gerakan itu cukup menarik ya, cukup gerakan sebelumnya maksud saya di Pilbub, sehingga orang-orang yang semula tidak mengenal namanya MA ini akhirnya mengenal Bang Don. Nah, sebelum saya masuk ke bahasan yang Bang Don katakan, karena saya melihat di dalam video itu dia memperkenalkan diri sebagai ketua RT dan menghadap kepada PLT lurah. Lah, di sini saya melihat sebuah lagi ya, saya melihat dan dipertontonkan etika dari seorang ketua RT yang menurut saya itu sudah tidak tepat dan tidak berada pada posisinya.
Tak tepatnya di mana, Bang? Ya, dia ketua RT menghadap kepada PLT lurah. Artinya ketua RT di sini kan berada di bawah lurah. Betul ya? Ya. Ya, saya kurang tahu apa di Patokan itu ketua RT ada di atas lurah, saya tidak tahu. Tapi kalau secara struktural RT itu ada di bawah lurah. Ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah yang pertama, sangat nampak bagaimana dia itu berbicara seakan-akan berada di atas lurah. Ketika lurah itu, lurah PLT dalam hal ini mau menjelaskan dikat. Ya, karena dia bicara bukan sebagai seorang aktivis, tapi sebagai ketua RT. Ya. Makanya di sini kita ini harus berhati-hati, Bang Don. Ketika kita mau membuat sebuah gebrakan, ketika kita mau membuat sebuah pergerakan, di mana pergerakan itu tentang apa ya? Tentang kesalahan seseorang, itu ya introspeksi dulu, Bang Don. Artinya apa? Artinya apakah yang dia lakukan juga tidak menyalahi aturan, etika, attitude sebagai seorang ketua RT, di mana secara garisnya ada di bawah lurah. Itu dulu. Ya. Jadi sebelum kita menunjuk orang lain, tunjuklah dan berkacalah pada diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita ini ketika memahami sebuah persoalan menjadi utuh. Ya, betul kan? Ya. Saya lihat di beritanya itu kan ketika Pak Lurah mau ngomong dikat. Ketika Pak Lurah mau ngomong dikat, dan dia yang ngoceh. Dia yang berbicara seakan-akan dia memahami betul tentang persoalan yang ada. Nah, ya toh. Ini Pak Lurah loh. Iya. Jadi Bang Ipul menganggap etika dari MA ini sebagai bicara ketua RT ya. Iya. Ini sudah tidak pas berarti. Ya, dia tidak memahami. Berbicara dengan lurah. Dengan seperti itu bisa dikatakan bahwa saudara MA ini tidak memahami aturan. Tidak memahami aturan. Hal yang paling dasar saja sudah tidak memahami, apalagi hal yang paling dalam. Lah ini nanti yang paling dalam yang kita katakan. Termasuk attitude dari seseorang ketua RT kepada lurahnya. Itu kan sudah nampak. Untuk menilai seseorang kapasitas seseorang itu tinggal melihat bagaimana dia memposisikan diri ketika dia berhadapan dengan orang lain. Ya. Betul enggak? Seorang santri mengatakan dia punya keilmuan tinggi, tapi ketika ada kiainya dia berada di atas meja. Apakah bisa dikatakan santri ini mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada kiainya? Nggak bisa. Nah, itu logikanya. Begitu Bang Don. Ya. Nah, sudah paham ya? Oke. Agar masyarakat paham juga gitu loh. Oke Bang, kita masuk kepada pembahasan ya. Nah, di mana si ketua RT ini MA ya, itu menganggap bahwa SK yang baru untuk PLT yang baru ini itu keliru. Salah satunya adalah karena di diktum tidak ada penjelasan ada keterangan yang membatalkan SK yang lama. Nah, ini menurut Bang Ipul gimana, Bang? Oke. Sesungguhnya hal ini sudah dijelaskan oleh Sekda ya dalam berita yang kita berikan ya Bang Don ya. Kita baca ya, bukan kita berikan, kita baca bahwa di sana memang bukan tentang pengangkatan definitif. Ya. Bahwa di sana dikatakan sebagai PLT kalau tidak keliru ya. Nah, artinya apa PLT? Pelaksana tugas. Pelaksana tugas. Sedangkan yang dia katakan atau yang saudara katakan ini selalu menggunakan dasar-dasar undang-undang. Dasar-dasar peraturan dan menyebutkan beberapa peraturan yang sudah dibantah oleh Sekda juga, dan itu saya setuju dengan Sekda bahwa aturan yang dimaksud oleh saudara Ma ini tidak sesuai memang dengan penempatannya. Mungkin salah satunya adalah pasal yang dimaksud pasal 162 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Betul. Nah, Betul. Bagaimana Bang Ipul menyikapi itu? Di sana kan disebutkan kalau tidak keliru sekitar 6 bulan seorang bupati tidak boleh membuat sebuah kebijakan dengan memutasi jabatan, tapi ini yang dimaksud adalah yang definitif, bukan tentang PLH atau PLT. Nah, makanya saya katakan jangan sampai membuat sebuah kebodohan masyarakat sehingga masyarakat menjadi sesat. Gitu loh Bang Don. Sesungguhnya ada beberapa hal yang saya garis bawahi dalam persoalan yang sekarang ini yang diangkat oleh saudara MA ini. Yang pertama adalah terkait dengan SK.
di mana dia mengatakan di situ tidak ada diktumnya. Betul, Ya, betul ya? Betul. Tidak ada diktum. Nah, terus yang kedua adalah terkait dengan ombudsman. Ya. Nah ya, satu tentang SK yang tidak ada diktum, yang kedua ombudsman, terus yang ketiga adalah kalau nggak keliru dia mengatakan di sini ada seakan-akan dia mengadakan penuduhan atau tuduhan kepada bupati kita yaitu Bung Karna bahwa ini ada rana-rana atau berbau tentang efek pilkada. Ya. Nah, makanya saya tadi juga menyebutkan sesungguhnya MA ini siapa. Dia seorang ketua RT, dia seorang aktivis yang dulunya juga sering menyerang pemerintah sebelum dia masuk dalam pemerintahan. Yang ketiga adalah dia juga salah seorang dari tim pemenangan kalau tidak keliru dari 02 yang ada. Nah, ini nanti akan terhubung gitu loh. Gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, Bang, karena memang sebelum masuk ke ombudsman, karena memang ketua RT ini memang berencana untuk melaporkan bupati kita ke ombudsman. Tapi sebelum masuk ke sana, bagaimana terkait dengan SK itu sendiri menurut Bang Ipul? Benar atau tidak untuk SK tersebut, Bang? Ya, SK itu sesungguhnya terbagi, Bang Dok. Gitu loh. SK terkait dengan pejabat definitif dan SK untuk pengangkatan PLT atau PLH. Lah, SK yang menyangkut tentang pengangkatan PLT dan PLH sesungguhnya itu adalah surat tugas. Nah, itu harus pahami dulu gitu loh. Ya. Jadi agar supaya kita memahami dulu loh ini kok SK-nya kok berubah beda dengan SK yang sebelumnya. Lah, oleh karenanya di dalam dua hal SK yang dimaksud ini itu perlakuannya juga berbeda, Bang Don. Di mana SK yang pertama yaitu tentang pengangkatan dari kepala dinas definitif atau mungkin OPD definitif itu pasti ada pengangkatan dan pemberhentian juga disertai dengan sumpah. Ya, pelantikan. Pelantikan. Ya. Tapi kalau surat tugas itu tidak perlu. Karena surat tugas itu hanya person per person. Hanya orang per orang, artinya siapa di atasnya yang memberikan tugas kepada bawahannya. Ya. Nah, itu surat tugas lah. Yang tidak dipahami oleh saudara MA sendiri ini tentang bahasa diktum. Iya toh? Ya, betul. Ini saya juga heran gitu loh. Ini orang seakan-akan pandai bisa, tapi setelah saya lihat saya tertawa. Dia paham enggak tentang diktum itu sendiri? Iya, iya. Diktum itu selain di dalam KBBI itu terbagi menjadi 3, Bang. Dan juga terpengaruh oleh bahasa Belanda. Diktum itu sendiri. Yang pertama adalah diktum itu adalah pernyataan resmi dari seorang pejabat. Ya Bang Don ya. Terus yang kedua adalah surat keputusan. Yang ketiga itu adalah berhubungan dengan pengadilan. Ya. Ya, paham? Nah, yang dimaksud di sini saya tuh bingung kalau di sana di SK tidak dikatakan adanya sebuah diktum. Diktum sudah jelas. Ada pernyataan yang jelas dari seorang kepala daerah bahwa dia mengangkat seorang PLT. Ya. Iya toh, bahasa dari KBBI-nya. Dan di situ ada surat yang dimaksud, diktum yang dimaksud adalah surat keputusan. Dan itu surat keputusan memberikan tugas kepada ini. Terus diktum yang mana yang ditanyakan? Ternyata setelah saya membaca, ternyata diktum di mana tidak adanya, dia menganggap ada dualisme akhirnya. Ada dualisme PLT kan gitu toh ya. Dia sebagai ketua RT bingung. Saya harus kepada siapa? Sedangkan dia sebagai ketua RT juga harus mendengarkan kepada lurah yang di atas. Loh, dia sadar bahwa dia ketua RT loh. Ya, apa maksud saya lah? Itulah sebabnya kenapa saya katakan dia tidak memahami tentang attitude. Dia tidak memahami tentang aturan. Bagaimana struktur hierarki itu harus dijaga. Yang seperti saya tadi katakan. Gitu Bang Don. Sebab persoalannya menurut dia SK yang lama ini tidak ada masa periodenya gitu. Ada masa periodenya tapi belum 30 Maret kalau tidak keliru. Bukan, itu ya, itu yang PLT Dinas Kesehatan. Tapi kalau dia menyebutkan kalau yang waktu dibaca ya. Ya, kalau PLT ke lurah patokan di situ tidak ada masa berlaku di video itu gitu. Ya, makanya
Ini yang harus dipahami. Makanya orang sebelum ngomong tentang pemerintahan juga harus belajar tentang pemerintahan, struktur pemerintahan, manajemen pemerintahan, dan bagaimana seorang pejabat bekerja dan melakukan kewajiban dan haknya di dalam pemerintahan itu sendiri, Bang Don. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Bang Amir ini itu adalah begini, Bang Don ya. Dia itu membaca SK yang sebelumnya, di mana itu SK tidak ada batasan. Ya. Nah, yang kedua, SK yang dikeluarkan yang PLT yang barusan itu tidak menyebutkan terhadap SK yang sebelumnya. Ya. Tentang status SK yang sebelumnya. Lah di sini dia tidak memahami bahwa itu adalah surat tugas. Iya toh? Akan menjadi persoalan, dualisme akan terjadi kalau Bang Don. Iya toh? Ketika bupati mengangkat seseorang menjadi PLT dengan surat tugas yang diberikan, terus PLT yang sebelumnya ini tidak diberikan juga surat tugas, dia duduk di mana? Ya. Dia bermutasi kemana? Ya. Lah itu yang akan menjadi persoalan. Dan saya yakin PLT yang sebelumnya, PLT lurah yang sebelumnya ini sudah menempati posisi atau tempat yang lain. Dengan surat tugas yang baru dan surat penghadapan yang baru. Jadi di dalam sebuah organisasi pemerintah, Bang Don, itu SK itu adalah yang paling di atas. Nah, setelah itu ada namanya ini surat tugas. Di mana surat tugas itu akan dilampiri, Bang Don ya, secara melekat, yaitu surat penghadapan. Ya. Nah, itu di dalam pemerintahan. Jadi misalnya si A dipindah dari kabak ekonomi, dari staf ekonomi menjadi staf di pembangunan. Maka dia di samping surat tugas yang diberikan itu juga ada namanya surat penghadapan. Nah, surat penghadapan ini yang diberikan kepada kepala bagian yang ditunjuk. Nah, ini akan menjadi dualisme ketika PLT yang lama, Bang Don, itu tidak, ya toh, tidak mendapatkan surat tugas lain atau surat penghadapan yang lain. Tapi menurut saya pasti ada lah, nggak mungkin lah. Jadi bahasa dualisme kepemimpinan itu tidak mungkin tidak ada surat penugasan. Nah, gitu ya Bang Don ya. Dan bahasa pengguguran tentang surat tugas itu adalah secara melekat ketika ini mendapatkan tugas lain. Tugas lain atau tugas baru. Ya. Gitu, karena apa? Ini hanya sekedar tugas. Bukan definitif, ya. Seperti yang dikatakan oleh Bang Amir di dalam videonya. Lah, demikian pula lurah yang baru ini sejak dia mendapatkan surat tugas atau PLT, itu dia juga sudah wajib menjalankan aturan-aturan yang dia melekat dan juga larangan-larangan yang harus dia hindarkan. Ya. Nah, gitu Bang Don. Ya. Jadi dualisme menurut saya hanya karang-karangan saja lah. Gitu ya. Aneh juga kan ya? Ya. Nah, gitu kan. Lalu bagaimana Bang terkait rencana MAI ini yang akan melaporkan kepada Ombudsman terkait dengan sesungguhnya ini kan bermula dari kebijakan atau keputusan bupati terpilih yang menunjuk beberapa pejabat untuk mengisi kekosongan pada 10 OPD ya sebagai PLT. Nah, akhirnya dari situ pertanyaan saya adalah emang salah ya Bang kebijakan atau keputusan yang diambil Bung Karno ini Bang? Gini, semakin saya membaca mendengar itu saya semakin tertawa dan semakin bertanya-tanya sesungguhnya Bang Ma ini atau Amir ini paham tidak dengan institusi lain? Ya. Yaitu dalam hari ini adalah lembaga yang kebetulan yang disebut adalah Ombudsman. Ya, memang Ombudsman itu mempunyai tugas mengawasi lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Ya. Jangan sampai terjadi maladministrasi. Nah, bahasa maladministrasi ini juga melekat di belakangnya yaitu tentang pelayanan publik. Artinya administrasi itu tidak boleh sampai mengganggu pelayanan publik. Maka Ombudsman itu bisa masuk ketika itu merugikan publik. Paham maksud saya? Bukan merugikan pribadi ke pribadi. Ya. Paham maksud saya? Ya. Nah, jadi semakin saya membaca di sana, semakin mendengar di sana, saya semakin jauh. Yang semula saya sementara ini kagum atau mungkin karena dengar dari orang-orang bahwa dalam posisinya dia mengerti, akhirnya saya menjadi tidak mengerti gitu loh.
sesungguhnya di sini ini memahami enggak lah. Itu yang menjadi semakin jauh pertanyaannya, statementnya dia terkait bahwa dia itu ingin melakukan laporan kepada ombudsman. Seharusnya yang bisa dilakukan oleh orang yang karena sebuah surat kebijakan itu bukan ombudsman, Bang Don. Ya ini sekalian aja saya kasih pelajaran kepada orang-orang lain juga ya, biar tidak salah langkah dan keliru, di mana nanti akan mempermalukan dirinya sendiri. Itu petun. Bukan ombudsman tapi ke petun. Petun, harus ke petun lah dia itu bisa membuat kalau misalnya itu dianggap tindakan bupati dalam mengeluarkan SK atau surat tugas dianggap salah. Maka itu harus dilawan petun. Sama ketika seorang kepala desa di mana dia itu membuat surat pemberhentian kepada perangkatnya dan diganti oleh orang lain PLT. Sama, itu harus ke petun, bukan ke ombudsman. Gitu loh. Ya, lain halnya ketika misalnya bupati terpilih itu atau bupati atau siapapun di dalam pemerintahan yang menjalankan sebagai perwakilan negara itu tidak melakukan kewajibannya untuk mengadakan pelayanan kepada masyarakat. Maka ombudsman lah tempatnya. Kenapa? Karena saya beberapa kali ke ombudsman dan saya memang dikasih tahu di sini tugas-tugasnya. Nah, gitu loh Bang Don. Lah dari sini saya sudah salah dia dalam membuat sebuah langkah. Namun Bang Don, saya tahu kenapa dia tidak mau lakukan kepada petun, karena dia tidak punya hak untuk menguji itu. Karena yang memiliki hak ketika itu menyangkut dengan merugikan pada seseorang secara pribadi, maka PLT yang sebelumnya yang bisa melakukan petun. Jadi itu seperti halnya di desa misalnya ada perangkat yang merasa dirugikan, maka perangkat itu yang berhak mengajukan permohonan gugatan di petun, bukan orang lain. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya bahasa itu dianggap tinggi, tapi kalau dia tidak mengetahui maknanya, ya akan menjadi lucu nantinya di masyarakat. Nah, begitu Bang Don. Lalu bagaimana Bang Ipul terkait kebijakan Bung Karno ini yang mengisi kekosongan di 10 OPD lah, karena MA ini menganggap salah satu yang dilanggar adalah pasal 162 ayat 3 Undang-Undang Pilkada itu. Nah, sehingga ada arogansi kekuasaan katanya dan juga kesewenang-wenangan jabatan gitu. Dan ada efeknya dari pilkada gitu loh. Nah, ini benar nggak sih gitu Bang? Makanya tadi saya juga menyebutkan Bang Don bahwa MA ini adalah salah satu bagian dari pemerintahan. Sorry. Yang pertama dia pemerintahan sebelumnya, yang kedua dia itu adalah salah seorang dari tim ses dari pilkada yang kebetulan yang didukungnya kalah dalam perebutan pilkada kemarin ya Bang Don ya. Sesungguhnya kalau saya lebih menarik begini Bang Don. Menurut Bang Don, ya agar ini juga ada interaksi juga. Menurut Bang Don, seorang PNS itu yang membela, mendukung salah satu calon atau paslon diperbolehkan enggak? PNS loh Bang. PNS yang mendukung. Iya. Enggak boleh. Enggak boleh, itu boleh. jelas. Ya. Nah, bagaimana kalau ketika kita mengetahui PNS tersebut itu ternyata ketika pilkada sebelumnya itu mendukung? Artinya apa? Artinya PNS tersebut tidak memahami aturan. Iya. Betul ya? Bagaimana dia akan menjalankan sebuah tugas yang diberikan PLT-nya kalau dia dengan tugasnya sendiri dan aturan yang mengikat dia tidak paham? Layakkah dia itu digeser? Layak. Kalau sudah tidak paham dengan tugasnya. Betul. Nah, artinya apa? Menurut saya Bung Karno ini bukan orang bodoh. Dia jelas memiliki beberapa analisa politik yang lain kan. Lah, dan ini dipertegas. Dipertegas oleh Bang Amir sendiri bahwa ini terkait dengan arogansi karena pilkada kemarin. Ini yang mempertegas siapa? MA kan? Seakan-akan Bung Karno melakukan seperti itu karena orang ini tidak mendukung dia ketika kemarin. Lah, pertanyaan saya, ketika
Bang MA ini datang kepada Pak Toan yang kebetulan dia sebagai ketua RT-nya dan dia menuduh Bung Karno memindahkan karena persoalan pilkada yang kemarin, sedangkan dia ada di dalamnya, artinya apa? Artinya Bung MA ini tahu bahwa PLT yang sebelumnya itu tidak mendukung Karno dan mendukung calon yang lain. Dia dengan tegas loh mengatakan seperti itu. Dan itu layak ketika Bung Karno itu akhirnya menggeser orang yang tidak paham terhadap aturan. Betul nggak? Ya. Karena nggak mungkin nggak tahu dalam dia ketua RT yang berhubungan dengan lurah di atasnya di mana sedang mengawal sebuah pemenangan dari sebuah pilkada, dia tidak tahu. Dan itu menegaskan kepada masyarakat umum bahwa PLT sebelumnya menurut emak, karena sesuai dengan yang dia prediksikan, dia adalah bagian dari tim sukses yang sebelumnya. Itu Bang Mas sendiri yang mengatakan, bukan karena loh ya, tapi karena melakukan itu ya mungkin Bung Karno itu punya analisa yang lain dan itu sepaham dan sejalan dengan pikiran dari emak. Apakah Bung Karno salah ketika ini dikatakan tidak layak untuk menjalankan tugas itu? Ya. Benar enggak? Benar. Benar. Salah satu sisi kita sudah mengatakan apa yang dilakukan oleh Bung Karno benar. Ya. Terus yang kedua adalah tentang hukumnya. Tidak ada salah satu aturan apapun Bung Karno atau pemerintahan atau bupati terpilih tidak boleh menggeser seseorang dari pelaksana tugas. PLT apa sih? Pelaksana tugas. Pelaksana tugas. Tidak ada aturan, cari sudah. Yang tidak boleh adalah melakukan sebuah tindakan, mengangkat dan memberhentikan OPD definitif. Itu yang tidak boleh. Dan itu sudah dijelaskan oleh Sekda. Dan melantik ya. Dan melantik Itu yang tidak boleh, Bang. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi sungguhnya apa yang dikatakan oleh MA mengenai arogansi kekuasaan, terus kemudian kesewenang-wenangan jabatan, ini menurut Bang Ipul keliru, Bang ya? Jauh. Sesungguhnya di sini adalah kalau saya mengatakan bentuk kepedulian dari Bung Ma terkait dengan teman-teman yang dulu berjuang untuk dia namun gagal dan sekarang bergeser. Itu bentuk kepedulian saja menurut saya gitu loh. Atau jangan-jangan MA ini belum move on, Bang. Dengan dia berstatement bahwa apa yang dilakukan oleh Bung Karno adalah bentuk dari efek ekses dari pilkada kemarin, maka saya katakan bahwa di dalam pikirannya Bung Ma itu masih dia bersenggama dengan masa lalunya yang kalah itu. Itu yang atau tidak move on lah bahasa kerennya itu loh, Bang. Iya. Ya betul kan? Iya, betul. Logika saja. Dia menggunakan pasal-pasal, menggunakan undang-undang, menggunakan ini, ya boleh-boleh saja. Iya toh. Tapi itu lebih layak sesungguhnya diujikan di pengadilan. Ujikan di pengadilan, jangan dibuat di forum-forum yang kira-kira orang tidak paham. Karena apa? Kenapa GP Sakira melakukan klarifikasi dan tanggapan terhadap kegiatan ini agar masyarakat Situbondo tidak dibodohi? Ya, agar masyarakat Situbondo tidak dibodohi. Karena apa? Biasanya orang ketika sudah menyebutkan pasal dengan undang-undang sudah dicap dia memahami betul. Dan jujur saja banyak mungkin orang yang paham tentang undang-undang akhirnya diem. Nah, kita yang memahami tentang itu ya akhirnya kita tahu, kita kasih tahu lah itu salah, bro. Iya toh? Itu salah. Alamatnya aja salah, apalagi kita bicara undang-undangnya. Alamatnya di Ombudsman. Salah sudah. Karena di Ombudsman itu hanya menitik beratkan kepada pelayan negara yang tidak melayani rakyatnya, yang tidak melayani warga dengan baik. Kebijakan-kebijakan yang seperti itulah yang masuk di dalam ranah Ombudsman. Dan itu pun ada jeda waktu. Tidak bisa dalam kurun waktu yang sebentar. Misalnya begini, kita melaporkan kepada Ombudsman terkait dengan laporan kita di polisian. Itu boleh. Tapi itu ada jedanya yang bisa diterima oleh Ombudsman. Baru laporan seminggu sudah memberikan laporan kepada Ombudsman, jadi tertawain dengan Ombudsman. Nah, tapi kalau menyangkut tentang surat kebijakan, itu yang benar dan lebih tepat adalah petunkanlah. Di situ suruh ngomong undang-undang gitu loh.
Kenapa dari tadi saya tidak mau ngomong undang-undang? Karena ya nggak ada, bukan tempatnya. Gitu. Iya. Iya toh? Agar memahami Bang Don. Sebab ini hanya persoalan administrasi begitu Bang ya. Kalau petun. Ya kalau betul administrasi, betul. Artinya apa yang akan diambil langkah oleh MA ini ke Ombudsman itu tidak tepat lah menurut Bang Ipul, dan bukan tempatnya begitu Bang ya. Ya kalau menurut saya salah sasaran, karena mungkin juga tidak memahami, atau mungkin memahami hanya berpura-pura tidak memahami agar rakyat bingung dan kacau. Ya, tapi kalau saya harus jujur bahwa itu salah sasaran. Itu salah, itu tidak tepat gitu loh. Gitu Bang Don ya. Ya. Nah, kemudian Bang Ipul, ini sepertinya memang kita tahulah ada beberapa pro kontra terkait dengan kebijakan-kebijakan dari Bung Karno ini ya. Yang viral saat ini adalah kebijakan yang menunjuk 10 OPD ini gitu loh. Nah, ini kan sesungguhnya ada beberapa orang yang menilai ini adalah subjektivitas gitu loh Bang. Itu sesungguhnya nanti ya, tapi karena diangkat yang sekarang. Subjektivitas seorang pemimpin itu memang wajib dan harus dimiliki. Makanya tadi saya secara tersirat saya bilang, iya toh, bahwa subjektivitas karena tentang menilai orang-orang yang akan membantu dalam pemerintahannya sangat jelas bahwa dan dipertegas oleh Bung Ma ini terkait dengan pilkada kemarin. Artinya apa? Artinya orang yang dimaksud itu terlibat dalam pemenangan yang kemarin, yang itu dilarang oleh undang-undang. Maka subjektivitas dari seorang pemimpin yaitu Bung Karno, maka ini layak tidak layak mungkin ada di sana. Kan saya bilang, itu subjektivitas namanya. Jadi subjektivitas dari pemimpin ketika dia itu mempelajari anak buahnya yang tidak paham terhadap aturan, maka ya sangat layak kalau itu tidak diberikan beban untuk melaksanakan tugas dari seorang pemimpin. Minimal pemimpin yang ada di OPD masing-masing, atau mungkin yang lebih tepatnya kalau yang kasus ini adalah di kelurahan. Ya kalau tidak layak ya kasih tugas orang lain lah. Itu subjektivitas dalam melihat, gitu loh, dalam melihat semuanya. Tapi kalau subjektivitas ini kan yang tahu orangnya, Mas. Yang tahu kan Bung Karno sendiri. Tapi justru di sini dibuka sendiri oleh Bang Amir gitu loh. Ini dulu temen gue gitu loh. Iya toh? Pak Lurah ini temen gue memenangkan 02. Lah jangan karena sekarang 02 kalah yang menang 01 lah temen gue kok digeser. Ini jangan-jangan ini bahasanya lah ya. Ini arogansi dari seorang Bung Karno yang masih ada efek dari ekses dari pilkada kemarin. Kan gitu tuh bahasanya. Iya toh? Aromanya sangat kental. Aromanya sangat kental lah. Padahal belum tentu Bung Karno memindahkan dia itu karena itu, gitu loh. Ya toh bisa jadi Bung Karno melihat bahwa sudah selayaknya 10 OPD ini digeser. Kenapa? Karena mungkin dalam pemikiran Bung Karno dan juga masukan-masukan dari orang-orang dan masyarakat, karena Bung Karno ini sering turun ke masyarakat ketika pilkada kemarin, mungkin mendengar kan, iya toh, mendengar oleh masyarakat bahwa orang ini tidak bisa melayani dengan baik masyarakat, mungkin mendengar lah, di situ subjektivitasnya, tidak paham kepada tugasnya barangkali begitu ya bisa gitu, atau melanggar tugas-tugasnya atau aturan-aturannya, kan banyak faktor di situ. Subjektivitas dari seorang pemimpin diperlukan. Oke, wah nampaknya gitu lah ya, jelas kan? Ya jelas. Cukup menarik juga nih Bang. Oke Bang, mungkin terakhir closing statement. Ya, masyarakat Situbondo mungkin juga ini didengar oleh para aktivis, juga oleh ketua RT seluruh Situbondo. Saran saya, terutama untuk ketua RT, pahami hierarki dari kedudukan. Ya, pahami. Kenapa? Karena di sini akan memberikan jawaban dan petunjuk kepada masyarakat bahwa orang itu bisa dihormati atau tidak. Ya, jadi kalau seorang ketua RT yang dari video begitu arogannya sampai ke PLT lurah tidak diberi kesempatan untuk ngomong, ya maka bisa dikatakan ini tidak paham siapa yang dihadapi. Kan begitu ya? Lain kalau dia berjalan atau bertindak mengatasnamakan sebagai aktivis. Karena aktivis itu
levelnya sesuai dengan siapa yang dihadapi, karena pengawas itu satu tingkat di atasnya. Ya. Nah, ya Don ya, Ya. ya Bang Don ya. Yang kedua adalah jangan bodohi masyarakat dengan hal-hal yang sekalian sendiri tidak memahami. Ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kalian sendiri tidak paham terhadap makna dan artinya. Dan jangan gunakan lembaga yang familiar di telinga kita, tapi kita tidak paham sesungguhnya lembaga itu tugas pokok tupoksinya apa. Karena itu nanti akan menjadi penyebab masyarakat yang tidak paham ikut-ikutan. Akhirnya semakin banyaklah orang bodoh yang bergerombol untuk membuat sebuah kekacauan pola pikir ya, kekacauan pola pikir. Untuk Bung Karna, semoga Bung Karna bisa melihat dan membaca bahwa ada dua tipe manusia. Ketika dia itu sudah jelas siapa yang menjadi pemimpin berikutnya. Yang pertama adalah tipe munafik dan penjilat. Ini harus tahu, karena saya melihat sudah mulai banyak orang-orang yang sebelumnya itu menjelekkan Bung Karna dengan cara-cara menggunakan tangan orang lain, sekarang sudah mulai menjilat-jilat seperti lidah api yang kemana-mana. Ya, ini Bung Karna harus paham. Kenapa? Karena hanya menunggu waktu dia akan menjilat orang lain untuk menjatuhkan Bung Karna sendiri. Itu yang pertama. Ya, untuk pesan kepada Bung Karna ini ya, boleh kan? Boleh. Dengan Nyai Hoi terutama juga gitu loh. Yang kedua adalah ada beberapa orang yang bisa yang berusaha masuk dalam sebuah sistem dengan dia seakan-akan menjadi seorang pemadam kebakaran. Padahal dia sendiri yang menyulutkan apinya. Tapi dia etok-etok datang dengan membawa perangkat pemadamnya. Karena dia tahu sudah. Nah, ini bahasa yang mungkin agak-agak sulit dipahami, tapi saya perjelas bahwa ada beberapa orang yang dia menggunakan cara untuk seakan-akan menjadi pengganggu atau destroyer dari sebuah organisasi atau pemerintahan dengan tujuan agar dia dilirik dan suatu saat dia akan dipanggil. Hati-hati Bung Karna, ini terjadi di Situbondo. Ya toh? Lebih baik Bung Karna, Nyi Hoi, berpeganglah rakyat bersama kalian. Ketika kalian itu betul-betul menjalankan kewajibannya sesuai dengan rel, insya Allah rakyat akan mendukung kalian. Kita tidak butuh Bung Karna didampingi oleh orang-orang yang katanya hebat di Situbondo, sudah bukan zamannya. Sekarang yang hebat adalah rakyat Situbondo. Maka Bung Karna harus pro dengan rakyat Situbondo, bukan dengan orang-orang yang sok menggunakan kata kritisi, tapi dia sesungguhnya tidak paham terhadap apa yang dia ucapkan. Dia hanya berkeinginan agar dia muncul dan tampak, yang akhirnya dia akan digeret, dipeluk untuk duduk bersama, baru diam. Padahal ketika dia berada di dalamnya, itu sesungguhnya dia menjadi grogot dari sebuah organisasi, yaitu Kabupaten Situbondo yang kita cintai. Jadi itu untuk Bung Karna ya. Sudah ya, saya pikir itu cukup kepada Bung Karna, agar Bung Karna jangan takut. Biarkan orang-orang ngomong yang tidak paham terhadap omongannya. Gitu. Tapi kami sebagai GP Sagera, sebagai tim pemangkar punya kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat. Kami bukan sebagai backing Bung Karna, Bukan pendukung ya. bukan masalah pendukung. Kalau sudah jadi bupati harus kita dukung, harus kita dukung. Tapi kami bukan pembacking Bung Karna, tapi kami penjaga Bung Karna dan Nyi Hoi sebagai bupati dan wakil bupati Situbondo. Penjaga bukan berarti pembacking. Penjaga itu harus menjaga agar bupati dan wakil bupati Situbondo tetap berada pada niat lurus ketika dia berkampanye merebut hati masyarakat. Itu penjaga. Jangan sampai begini. Demikian pula namanya penjaga, jangan sampai ada anjing-anjing yang menjilat, yang menggonggong hanya untuk merusak sebuah tatanan dari pemerintahan itu sendiri. Begitu Bang Don. Terima kasih masyarakat Situbondo, tetap semangat dengan perubahan, kawal pemerintahan dengan baik, bukan membuat isu-isu dan kritik-kritik yang tidak jelas, apalagi tanpa ilmu. Dari saya Bang Ipul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi perbincangan saya dengan Bang Ipul, Ketua Umum GP Sagera, di mana menurut
Bang Ipul, kebijakan yang dilakukan oleh Bung Karna yang menunjuk beberapa pejabat untuk mengisi kekosongan pada 10 OPD yang PLT lah ya, menjadi PLT di beberapa 10 OPD itu Tidak menyalahi. tidak menyalahi aturan, Betul. ya. Dan subjektivitas dari seorang pemimpin, dalam hal ini Bupati Situbondo, itu memang diperlukan dan dibenarkan. begitu, Pak. Siap. Oke. Baik, sampai di sini dulu kebersamaan kita pada acara Bang Ipul Bicara. Saya Doni Iswan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pemangkar. Salam.